Apakah ada Bapak dan Ibu di sini yang sudah hadir dari temu pendidik pertama? Boleh angkat tangan ya? Yang di Zoom juga boleh angkat tangan atau cerita. Bayangkan kita sama-sama di 9 tahun yang lalu, teman-teman. Waktu itu rasanya perjuangan jauh lebih berat dari sekarang. Mendengar kata tentang guru yang merdeka itu rasanya jauh lebih menakutkan daripada pada saat kita mendengar kata tentang guru yang merdeka atau kemerdekaan belajar saat ini. Mendengar kata-kata tentang pentingnya guru untuk punya kompetensi, itu pun penuh dengan miskonsepsi. Sekarang setidaknya paling tidak dari yang kita temukan di temu pendidik daerah, di penyelenggaraan TPN di 50 daerah sebelum hari ini, pemahaman tentang itu semakin utuh. Kolaborasi, kata kunci yang juga selalu kita percaya. Saat ini bukan hanya sekedar kata yang diulang berkali-kali. Hari ini Yayasan Guru Belajar merasa terhormat sekali bisa berkolaborasi dengan begitu banyak organisasi profesi guru, begitu banyak instansi, sekolah dan madrasah yang melangkahkan kaki bersama untuk melakukan kolaborasi terus-menerus setiap hari. Event, momentum, kulminasi dari temu pendidik seperti hari ini sesungguhnya bukan hanya sekedar puncak acara yang muncul dengan tiba-tiba, teman-teman. Banyak sekali proses percakapan, banyak sekali proses penyelarasan visi dan misi, saling mengenal, saling percaya yang sebetulnya kita lakukan di sepanjang tahun ini, bahkan sejak 9 tahun yang lalu, yang kemudian membuat kita bisa ada di titik ini. Titik di mana saya sebagai pendidik merasakan mendapat momentum yang sangat kuat, bukan hanya dari satu pihak, tapi dari begitu banyak pemangku kepentingan yang memang ingin mendorong perubahan yang bukan hanya perlu terjadi secepat-cepatnya, tetapi sebaik-baiknya. Dan untuk kepentingan siapa? Tentu untuk kepentingan murid-murid kita, untuk kepentingan anak-anak Indonesia. Temu Pendidik Nusantara di tahun ini berbicara tentang kurikulum yang memberdayakan konteks. Lagi-lagi tujuannya adalah keberpihakan kepada anak. Di 50 daerah di mana TPN ini terselenggara, satu hal yang berulang-ulang diucapkan oleh begitu banyak guru, pengawas, kepala sekolah, bahkan teman-teman pemangku kebijakan di daerah adalah semangat yang luar biasa. Semangat yang muncul sesungguhnya dari komitmen di dalam diri kita masing-masing. Dari keyakinan bahwa kita semua sebetulnya bisa mandiri dalam mencari cara dan dari keberanian untuk terus berefleksi. Kalau ada dua hal ya yang mungkin salah satu poin terpenting dari yang saya pelajari setiap saya bertemu dengan ibu dan bapak sekalian, saya sebetulnya melihat bahwa kerendahan hati itu juga jadi salah satu kunci. Saya ngobrol sama banyak banget bapak dan ibu di sini, bapak dan ibu yang terlibat secara digital. Satu hal yang saya pelajari, ternyata antara kemerdekaan belajar dengan kerendahan hati itu pasti modal yang perlu ada bersama-sama. Dan itu yang membuat hubungan antar kita, interaksi antar kita itu jadi interaksi yang selalu penuh pelajaran, tetapi juga penuh kehangatan. Karena nggak ada yang sombong, nggak ada yang sok tahu, nggak ada yang merasa bisa sendiri ataupun mau menang sendiri. Dan ini tentu contoh yang walaupun masih sangat langka, tetapi perlu terus kita sebarkan di ekosistem ini. Satu hal lagi yang juga saya pelajari dari Bapak dan Ibu adalah kesabaran. Karena tidak ada proses kemerdekaan, proses mengembangkan kompetensi, menjalin kolaborasi, dan mengembangkan karir yang bisa terjadi secara instan. Kita bukan hanya perlu sabar dan melihat perkembangan anak sebagai tahapan-tahapan, tetapi seringkali juga perlu sabar pada diri kita sendiri. Melihat progres kita, melihat pergerakan satuan pendidikan di mana kita berkarya sebagai sesuatu yang memang harus dijalani
tahun ke tahun gitu ya, sebagai maraton jangka panjang dan konsekuensi yang sangat logis dari memilih profesi ini. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih atas semua kerendahan hatinya membuka pintu untuk kami Yayasan Guru Belajar, mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kesabarannya, terutama juga terima kasih secara khusus untuk semua mitra-mitra kami, berbagai instansi yang hari ini jadi tempat untuk puncak acara hari ini untuk perguruan Diponegoro. Terima kasih banyak Pak Imam. Juga berbagai sekolah, madrasah, organisasi yang menjadi tuan rumah di 50 daerah, 50 kota dan kabupaten. Rasanya kalau bisa mengumpulkan semuanya gitu ya, 30.000 lebih untuk ada di area ini pasti akan jadi pengalaman yang luar biasa sekali. Tapi tahun ini masih dalam suasana pandemi, memang kami batasi, tapi semua semangatnya, keriaannya itu insya Allah terasa sampai di titik ini walaupun belum bertemu muka secara langsung. Nah, satu tradisi yang juga kami baru mulai tahun ini adalah pemberian apresiasi Ibu dan Bapak. Jadi ada berbagai penghargaan yang tahun ini diberikan oleh Yayasan Guru Belajar dalam berbagai bentuk. Inspirasinya dari tokoh-tokoh yang sudah mendahului kita. Sejarah pendidikan Indonesia itu sejarah yang panjang sekali Ibu dan Bapak. Kita ini sesungguhnya hanya penerus tongkat estafet dari begitu banyak perjuangan yang sudah dilakukan oleh begitu banyak penggerak-penggerak pendidikan sebelum masa ini.